Pos selanjutnya adalah Pondok Mayit. Diceritakan kalau sejarah pos ini sangat menyeramkan. Konon di kawasan ini pernah ditemukan sesosok mayat tergantung di pohon. Konon mayat itu adalah mayat bangsawan Belanda yang dibunuh oleh pejuang Indonesia di daerah itu. Yang terakhir adalah pos Pondok Angin, berada di puncak bukit. Dari pos ini, para pendaki bisa melihat pemandangan alam pegunungan dan gemerlap kota Bondowoso dan Situbondo yang sangat indah. Namun di balik keindahannya itu, angin yang bertiup di wilayah ini sangat kencang, hingga suaranya terdengar seperti meraung-raung. Saking kencang anginnya, dikatakan para pendaki bisa terempas hingga ke dasar jurang yang terjal. Sama seperti pondok yang lainnya, pos Pondok Angin juga memiliki misteri. Diceritakan derap kaki suara kuda dari kereta kencana kerap terdengar di kawasan ini. Dan konon, Pondok Angin ini merupakan pintu gerbang masuk ke kerajaan gaib itu. Misteri Gunung Raung yang tidak kalah menyeramkan konon berada di barat kaldera Gunung Raung yang merupakan perbukitan terjal. Di kawasan ini dipercaya masyarakat sekitar sebagai kerajaan Macan Putih. Konon kerajaan Macan Putih berdiri saat gunung ini meletus di tahun 1638. Kerajaan itu dipimpin oleh Pangeran Tawangulun yang merupakan salah satu anak raja di kerajaan Majapahit yang hilang saat bertapa. Masyarakat sekitar percaya kerajaan Macan Putih masih ada hingga kini. Dan konon kadang terlihat di alam nyata, terutama pada Jumat Kliwon. Menurut legenda, Pangeran Tawangulun adalah suami dari Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul. Diceritakan juga kalau beberapa kali kerajaan gaib tersebut melangsungkan upacara pernikahan. Saat upacara dilangsungkan, ternak milik warga banyak yang mati mendadak. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, hewan ternak tersebut tidaklah mati tanpa sebab, tetapi dijadikan upeti bagi para penguasa kerajaan Macan Putih yang hilang tanpa jejak ke alam gaib. Kejadian mistis di Gunung Raung juga dirasakan oleh seorang pendaki bernama Gita. Diceritakan kalau Gita dan seorang temannya mendaki Gunung Raung pada tahun 2009. Saat itu Gunung Raung masih sepi dan belum sepopuler sekarang. Sepanjang jalur mendaki, Gita hanya melihat 2 orang pendaki lain dan akhirnya mereka bergabung agar lebih ramai pendakiannya. Selama pendakian, perjalanan mereka aman dan lancar. Namun kejadian mistis terjadi saat perjalanan pulang menuruni gunung. Saat itu Gita mengaku kalau badannya merasa sangat enteng, hingga ia tak terasa telah meninggalkan teman-temannya jauh di belakang. Gita pun mulai berjalan dengan pelan agar teman-temannya bisa menyusulnya. Keanehan pun dimulai. Setelah Gita melewati pos Pondok Sumur, ia melihat sebuah pertigaan kecil dan tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara gamelan. Karena penasaran, Gita pun mengikuti suara tersebut. Tak lama ia bertemu dengan seorang pendaki. Dengan santai Gita menegur pendaki tersebut, tetapi pendaki itu diam saja. Gita pun kembali mengambil langkahnya untuk mendekati pendaki tersebut. Namun betapa kagetnya Gita ketika melihat ke arah pendaki tersebut, ternyata sudah tidak ada orang. Pendaki itu hilang dalam sekejap dari pandangan. Gita yang merasa panik karena takut langsung kembali ke tempat pertigaan awal dan akhirnya bertemu dengan teman-temannya yang lain. Namun di luar dari kisah mistis dan legenda yang ada, keindahan Gunung Raung bukanlah legenda, melainkan keajaiban alam yang menjadi warisan Indonesia.